Kenaikan harga cabai di sejumlah pasar ibu kota meroket tajam. Rata-rata kenaikan harga sebesar 50 hingga 60 ribu rupiah per kilogramnya. Cabai rawit merah yang sebelumnya dijual 60 ribu rupiah per kilo, saat ini mencapai angka 110 ribu rupiah per kilogram. Harga cabai merah keriting juga naik drastis menjadi 90 ribu rupiah per kilogram. Awalnya berapa kemarin? Biasanya kalau yang ini tuh 60, yang ini itu 70. Sekarang nyampe Nyampe 100.000 sampai 110 per kilo. per kilo. Untuk cabai keriting, Bu? Cabai keriting yang ini, Hah? yang ini per kilonya sekarang dijualnya 90.000, normalnya adalah 50.000. Di pasar tradisional di Ponorogo, Jawa Timur, harga cabai juga menyentuh angka 100 ribu rupiah. Kenaikan harga cabai akibat kurangnya pasokan karena cuaca ekstrim yang masih melanda merusak tanaman cabai menjadi busuk dan rontok. Kalau biasa itu 2 kintal dapat, kalau gini 20 kiloan lah paling banyak. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa, berbagai persoalan yang menyentuh rakyat harus segera dibenahi pemerintah. Namun reshuffle kabinet yang belakangan santer terdengar hingga kini masih berupa kabar. Isu reshuffle kabinet sudah beberapa kali kencang berhembus. Karena Presiden Joko Widodo sudah beberapa kali jengkel dengan kinerja menterinya yang tidak becus. Tapi reshuffle tidak kunjung terrealisasi. Apakah reshuffle hanya akan mengakomodir partai yang baru bergabung koalisi atau merombak menteri yang bekerja tidak sesuai ekspektasi? Menjelang akhir 2 periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, sejumlah persoalan yang menyentuh rakyat masih terjadi. Sebut saja persoalan langka dan mahalnya minyak goreng, kenaikan harga barang pokok dan BBM, bahkan kenaikan harga tiket di sebuah wisata candi di Magelang, Jawa Tengah, yang ujung-ujungnya hanya jadi wacana. Tak lupa persoalan lainnya seperti penyaluran bansos dan kebijakan yang tidak pro pekerja dan rakyat kecil. Karenanya, wacana reshuffle kabinet pun kembali mengemuka. Sinyal perombakan menteri terdengar sejak pekan lalu, salah satunya datang dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Presiden Jokowi dinilai punya waktu hingga Juni 2022 untuk merombak kabinetnya. Pasalnya sejumlah nama di kabinet Jokowi merupakan sosok yang kemungkinan besar bakal melantai di bursa calon presiden 2024. Jika tidak sekarang, pemerintahan Presiden Jokowi dikhawatirkan bakal terganggu. Lantaran pada akhir 2023 mendatang, isu politik elektoral bakal kian kencang. Kementerian ya sama saja itu, tapi itu bagian saya itu. Reshuffle udah saya itu. Selain persoalan yang menyentuh rakyat, alasan kuat dilaksanakannya perombakan kabinet adalah banyak menteri yang sudah kehilangan fokus dalam mengatasi persoalan rakyat. Bahkan ada menteri koordinator yang mengatasi segala bidang. Sementara sebagian lainnya dituding mulai mencari panggung untuk kepentingan pemilu 2024. Iya, saya pikir semua orang udah paham ya bagaimana menteri selama ini yang ribut di soal minyak gorengnya, ribut di soal perekonomian kita hari ini kan, ribut di persoalan ada menteri yang terlalu berlebihan sih menurut saya. Menjadi perhatian kita bahwa ada menteri yang kerjanya sudah nggak bisa fokus karena memang keinginan untuk punya panggung kepentingan agenda pribadi di pertarungan 2024. Ini yang menjadi beban ya. Jika niscaya reshuffle menteri terjadi, siapakah para penggantinya? Masihkah ada potongan kue bagi partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan dan belum kebagian jatah? Partai Amanat Nasional sebagai parpol yang terakhir bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu menyatakan siap menyodorkan nama Ketua Umumnya Zulkifli Hasan untuk masuk ke dalam kabinet menjelang akhir pemerintahan Presiden Jokowi. Untuk
reshuffle itu tentu kan itu hak prerogatif presiden siapa yang akan ditunjuk gitu ya. Tetapi kalau PAN diminta untuk memberikan nama, menyorongkan nama, tentu kader terbaik PAN akan kita dorong. Dan hari ini kader terbaik PAN namanya Zulkifli Hasan. Jadi kalau memang ada permintaan dari presiden, saya kira orang nomor 1 yang akan kita ajukan sebagai calon menteri dari PAN adalah Pak Bang Zul ya. Reshuffle menteri yang merupakan hak prerogatif presiden bisa dilaksanakan kapan saja, termasuk pada hari Rabu Pon dan hari Rabu Pahing, di mana pada waktu tersebut Presiden Joko Widodo pernah melaksanakan reshuffle. Presiden Jokowi pernah mengumumkan reshuffle 2 kali, masing-masing pada Rabu Pon atau 12 Agustus 2015 dan 27 Juli 2016, serta Rabu Pahing atau 17 Januari 2018 dan 15 Agustus 2018. Namun ketika ditanya kapan Presiden akan melaksanakan reshuffle tersebut, inilah jawaban terakhir Presiden Jokowi. Mawar. Sinyal reshuffle telah berhembus sejak 2021, namun hingga kini hanya menjadi sekedar angin lalu. Kita tunggu 15 Juni 2022. Apakah akan ada kejutan dari Istana? Ya, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom. Saya Aprilia Putri pamit, tetap jaga protokol kesehatan. Salam sehat.